Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap ya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang teman-teman, selamat bergabung dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka upload atau Mbak Eka unggah. Baik yang berupa podcast dalam bentuk suara ataupun berupa video live seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka tuh mau sharing seputar masalah psikologi lagi ya. Ya jelas ya, karena Mbak Eka suka banget sama materi-materi psikologi. Nah teman-teman, Mbak Eka mau bahas atau Mbak Eka mau sharing tentang bucin atau budak cinta teman-teman ya. Nah judulnya menarik dan Mbak Eka yakin pasti kayak apa sih ini, menarik apa enggak sih ya segala macam. Tapi buat Mbak Eka judul ini sangat menarik. Nah karena apa? Bagi Mbak Eka secara personal ternyata sampai seseorang itu bisa menjadi bucin atau menjadi budak cinta, itu perjalanannya cukup panjang teman-teman semua. Nah harapan Mbak Eka, karena Mbak Eka ngecek nih ya di penonton Mbak Eka tuh kebanyakan umur berapa, cewek apa cowok dan lain sebagainya. Nah maka ternyata tayangan ini sangat cocok, terutama buat yang sudah punya anak usia remaja, ataupun untuk teman-teman yang sedang usia remaja atau usia dewasa, atau yang sedang mengalami kondisi bucin. Nah silahkan teman-teman tonton deh konten ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai silahkan cari posisi yang nyaman untuk nyimak podcast kali ini, Kelas Psikologi. Dan nanti apabila ada hal yang bermanfaat atau ada hal yang bisa teman-teman rasa bisa dibagikan kepada orang lain dan bisa ngerubah cara hidupnya, bisa ngerubah pemikirannya, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Iya, Mbak Eka juga mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman. Akhirnya Mbak Eka jadi 1000 subscriber nih ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah mendukung Mbak Eka. Nah, pastinya Mbak Eka akan lebih semangat ya dan lebih termotivasi untuk sharing tentang berbagai permasalahan psikologi seputar psikologi yang Mbak Eka tahu kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, nah pada sesi kali ini Mbak Eka akan membahas sebenarnya kenapa sih perilaku bucin atau budak cinta itu bisa terbentuk ya. Nah di sini Mbak Eka akan membahas dari sisi keluarga atau sisi pengasuhan orang tua teman-teman. Nah jadi ada dua hal ya. Ada dua macam karakter keluarga yang akan Mbak Eka bahas atau Mbak Eka ulas yang bisa membentuk perilaku bucin. Nah yang pertama itu adalah keluarga yang sangat merasa bahwa dia paling tahu akan kebutuhan si anak ini. Jadi semua hal tentang anaknya dia ngerasa mereka tuh paling tahu, bapak ibunya nih ngerasa paling tahu. Nah sedangkan untuk keluarga yang kedua ini cueknya minta ampun ya, cueknya masya Allah sekali ya. Jadi kayak luweh gitu kalau bahasa Jawanya. Mau makan apa, mau hidup gimana, kamu perasaanmu mau apa, masa bodoh. Nah teman-teman kayak gitu ya. Ternyata dua tipe keluarga ini punya potensi yang besar untuk menghasilkan anak-anak yang punya karakter dengan kecenderungan bucin atau jadi budak cinta teman-teman. Nah setelah kita membahas dari sisi orang tuanya atau sisi pola asuh keluarganya, mereka juga akan bahas terkait dampaknya ke si anak ini apa sih kira-kira kalau tiba-tiba seorang anak itu hidup dalam posisi atau dalam kondisi dia terus mencari cinta ya atau bucin tadi. Teman-teman semua, nah kita bahas orang tua tadi yang pertama ya, yang tipe orang tua pertama itu orang tua yang ngerasa paling tahu dengan semua kebutuhan anak. Nah, apabila kita adalah orang tua nih yang lagi nonton, mari sekarang kita berbenah kalau nggak pengen terjadi dampak-dampak seperti yang akan Mbak Eka ulas di belakang ya. Jadi ciri-ciri orang tua yang pertama itu adalah orang tua yang selalu ngerasa dia tuh paling tahu semua tentang anak, paling ngerasa bahwa yang akan dia lakukan itu adalah yang terbaik ya. Nah perlu kita pahami ayah bunda semua, mereka juga mengerti kok. Emang betul kalau dari segi usia, dari segi pengalaman ya, orang tua zaman dulu atau orang tua yang sekarang sudah punya anak itu pasti merasa atau berpikir bahwa gak mungkin dong yang dilakuin orang tua itu tidak yang terbaik buat anaknya. Nah cuman perlu kita lihat yang kita lakukan atau yang kita biasakan kepada anak kita tuh masih relevan gak dengan kehidupan mereka saat ini ya. Jangan sampai malah kita udah ngasih semuanya serba berkecukupan, serba baik, serba bagus, tapi gak bisa keterima secara emosional. Nah bahkan jadi si anak ini cuma berpura-pura aja. Jadi misalnya kayak orang tuanya bilang, oh si ini ya, si Eka nih sukanya kalau makan tuh suka makan ikan tongkol, suka makan udang, seafood dan lain sebagainya. Nah padahal
Mungkin misalnya Mbak Eka alergi, tapi karena orang tuanya ini ngomongin di depan banyak orang, akhirnya mau nggak mau ya si anak, oh iya, jadi makan ya. Akhirnya ngerasa kok orang tuaku nggak ngertiin aku banget sih. Nah misalnya yang kemudian kayak pakaian ya, anak-anak yang nggak dapat kesempatan untuk memilih pakaian, memilih baju, misalnya udah dipilihin orang tuanya, ini baju yang cocok tuh kayak gini, kamu tuh bagusnya pakai baju kayak gini, kalau pakai kayak gitu kamu nggak cocok, nggak sesuai segala macam. Nah akhirnya karena si anak ini nggak punya power dan dia ngerasa kayak ya udahlah, debat juga percuma sih, daripada nanti ribut, dimarahin, dibilang oh di sekolah yang tinggi-tinggi ya ternyata bisa ngelawan orang tua, udah SMA, udah ini, udah misalnya kayak gitu ya. Akhirnya si anak milih diem. Nah apabila kita adalah bentukan dari orang tua yang seperti itu, atau pada saat ini kita sedang menjadi orang tua dan berperilaku seperti itu, nah mari berbenah teman-teman. Yang kedua ini adalah tipe orang tua yang membiarkan anaknya, jadi sama sekali nggak pernah mau peduli, baik dari segi emosinya. Dari segi emosi itu bukan melulu negatif teman-teman ya, tapi ada juga hal positif. Jadi ada emosi positif dan ada emosi negatif. Kemudian nggak peduli apakah dia punya afeksi udah dikasih secara cukup ya, apakah dia punya pakaian yang layak, terus dan sebagainya. Nah ketika kita juga berada di antara di posisi orang tua yang kedua ini, maka udah saatnya sekarang kita berbenah ya. Oke, aku punya orang tua yang dulu seperti itu, misalnya kayak nggak menghargai kita sebagai anak ya, kayak misalnya anak perempuan nih, tapi nggak diperlakukan seperti anak perempuan, tapi ya kayak ya dibiarin aja gitu, nggak diajarin gimana sih caranya bisa menjaga harga diri, nggak diajarin cara segala macam ya. Kemudian kalau anak laki-laki gitu ya, yang diluwehke gitu, bahasa Jawa diluwehke itu dijarke, dibiarin gitu. Nah akhirnya jadi kumpul sama ya teman-teman yang mohon maaf memang ada di jalanan, atau teman-teman yang banyak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya dilakukan. Jadi apa ya bahasanya ya, melakukan hal-hal yang buruk lah teman-teman gitu ya. Nah mereka nggak mau menyinggung siapapun atau sama lain, mereka nggak mau menyinggung. Nah cuman teman-teman kita perlu tahu ya, kalau kita terlahir dari keluarga yang luweh banget sama kita, masa bodoh atau apa adanya, nah ini juga bisa jadi kecenderungan kita itu memiliki perilaku bucin ke pasangan kita. Kemudian dari kedua macam pola asuh atau kedua macam tipe keluarga ini sebenarnya bisa ditarik benang merah. Nah benang merahnya apa? Pada akhirnya si anak ini sama-sama tidak pernah merasakan kasih sayang yang tulus. Meskipun yang satu dikasih secara berkecukupan, yang satu dikasih gak ada sama sekali, sorry ya. Jadi yang satu dikasih secara berkecukupan, yang satu tidak dikasih sama sekali, itu bisa berakhir sama teman-teman ya. Teman-teman ayah bunda, teman-teman muda ya, bisa berakhir sama. Karena apa? Ya pada akhirnya mereka akan mencari orang yang bisa menerima mereka ya, seolah-olah loh ya, seolah-olah kan namanya masa remaja, masuk dewasa awal itu kan kita nganggep wah semua orang bisa jadi baik ya. Kemudian bisa jadi semua orang itu ya belum tentu punya niat jahat. Jadi kita nggak punya pikiran yang sampai abstraknya udah mateng dampaknya apa buat hidup kita. Nah maka dari kedua macam pola asuh tadi ya, yang pertama yang terlalu care tapi tidak mempedulikan perasaan, yang kedua yang masa bodoh, itu sama-sama berpotensi untuk menjadikan seorang anak ini menjadi budak cinta atau bucin teman-teman ya. Jadi bahayanya sama sebenarnya ya. Nah maka apa? Yang dibutuhkan setiap anak atau yang dibutuhkan setiap orang itu adalah pengakuan bahwa dia tuh disayangi. Dia punya keluarga, dia akan disupport seberapa jatuhnya dia pun dia akan disupport ya. Dan dia gak perlu khawatir untuk mau pulang kemana, karena apapun dirinya, apapun dia itu diterima dengan baik di rumahnya. Rumah itu ada dua ya, rumah yang bangunan dan rumah yang dalam bentuk hati. Jadi kemana kita nyaman itulah tempat kita pulang. Nah gitu. Sekarang udah tahu jenis-jenis atau karakter pola asuh orang tua yang bisa menyebabkan anak jadi bucin ya. Nah kemudian kita akan bahas nih dampaknya itu apa kalau anak udah jadi bucin. Nah, dari dua macam karakter keluarga tadi ternyata memunculkan dampak teman-teman semua ya. Yang pertama, dampak yang nomor satu itu adalah anak itu jadi nggak punya afeksi atau tidak punya ikatan batin yang kuat dengan keluarga. Nah ini permasalahan nomor satu yang nyebabin anak jadi bucin. Karena apa? Pada saat kita kok ngerasa nggak nyaman cerita sama orang tua kita nggak nyaman ada duduk bareng sama keluarga kita di rumah nonton TV ya, atau makan bareng kita udah nggak nyaman. Nah ini bisa jadi dia akan menemukan figur lain di luar sana yang bisa bikin dia nyaman.
emang salah Mbak Eka pertanyaan gitu? Maka jawabannya enggak. Kalau dia menemukan orang yang tepat ya nggak salah. Tapi kalau dia menemukan orang yang toksik, tapi seolah-olah orang-orang itu tuh kayak care sama dia, ngasih dia semangat dan seolah-olah menyayangi dia, tapi dia nggak tahu motifnya. Nah, ya maka celakalah, ya kan? Karena dia akan menggantungkan dirinya, membangun afeksi kepada orang yang salah. Yang berikutnya, dampak yang nomor 2 ya. Nah, ini tentu anak-anak yang berangkat dari 2 macam karakter keluarga tadi, itu akan selalu merasa bahwa dirinya tuh tidak pernah dipahami oleh keluarga. Nah, maka nggak heran ya, dia akan mencari sosok atau figur lain yang memahami dia, yang seolah-olah support sama dia, hobinya segala macam ya, dan peduli. Nah, kembali lagi teman-teman, iya kalau dapatnya yang positif, kalau yang negatif siapa yang tahu ya. Dampak yang ketiga, nah dampak yang ketiga, kalau kita udah mulai ngelihat nih anak kita atau siapa udah mulai nggak nyaman di rumah, jadi kok pengennya pergi aja. Nah, kita harus berbenah diri. Jadi kayak apa ya yang salah dari keluarga? Karena mereka ingetin sekali lagi, namanya jadi orang tua atau jadi anak itu sama-sama proses pembelajaran seumur hidup. Jadi kita nggak bisa ngomong zaman biyen wae aku, nah zaman dulu aja aku nggak kayak gini, nggak bisa. Karena sekarang pembandingnya tuh banyak ayah bunda teman-teman semua ya. Bisa dari medsos, bisa dari temen ya, bisa nonton ya YouTube ya, apa sih yang nggak ada di YouTube, semuanya ada. Mereka bisa membandingkan. Plus mereka juga tahu resikonya. Nah, kalau semua sudah terjadi ya, tadi yang nggak nyaman, terus dia merasa nggak pernah dipahami sama keluarga ya, kemudian dia juga udah mulai menjauh dari lingkungan keluarga, nah maka dia akan mulai tuh mencari figur atau mencari sosok di luar sana ya, dalam bentuk pasangan yang bisa support dia, yang seolah-olah itu hanya ada buat dia ya. Nah, kalau udah mulai masuk ke fase itu ya orang tua akan semakin jauh dari si anak-anak ini, karena mulai bohong, mulai kucing-kucingan ya, dan mulai ya nggak terbuka dalam berbagai hal. Bahkan nggak jarang kalau masih di usia sekolah ya dampaknya pasti drop nilai-nilainya. Lalu di nomor 5 teman-teman semua ya, kalau udah mulai tadi nomor 4 udah nggak bisa hidup tanpa cinta, jadi dia cari terus orang-orang yang bisa membahagiakan dia, yang seolah-olah bikin dia jadi happy, jadi seneng, ngerasa dimiliki ya. Nah, dia akan rela berkorban, mau melakukan apapun dan memberikan apa yang dia miliki kepada pasangannya tadi. Jadi dia nggak berpikir ini baik nggak ya buat aku ke depannya, ini berdampak buruk nggak buat kehidupanku di masa depan, nggak berpikir. Jadi yang dia pikirkan adalah ketika ada orang yang seolah-olah baik sama dia datang, kemudian dia ngerasa orang ini kok care banget, peduli banget ya, meskipun cuma udah makan belum, jangan tidur malam-malam ya, nanti kamu sakit, meskipun hanya sebatas kata-kata itu. Tapi ketika dia nyaman, dia suka ya, langkah berikutnya adalah dia pasti akan menyerahkan apa yang dia punya ya, tanpa tanggung-tanggung. Nah, ini kan artinya udah masuk nih di fase bucin ya. Kalau udah masuk di fase bucin teman-teman ya, artinya orang-orang ini atau pelaku-pelaku yang budak cinta itu tidak akan bisa memikirkan resiko dan emang gak peduli sama resikonya. Orang dari dulu dia gak pernah dipeduliin perasaannya, dia juga gak pernah dipeduliin tentang apa yang dia inginkan. Nah, sekarang dapat momen ya udah dia lakuin aja teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi yang poin ke-6, biasanya orang-orang yang sudah bucin ini pikirannya pendek. Ya, jadi apapun yang mau dia lakukan ya dia nggak akan berpikir panjang, resikonya tuh apa ya. Yang penting saat ini aku puas, yang penting saat ini aku senang. Nah, itu bahayanya. Nah, lalu di nomor 7 teman-teman, saat seseorang ini udah mengalami bucin ya, maka dia perilakunya itu atau kesehariannya nggak akan bisa terlepas dari kena gangguan psikologis teman-teman. Bisa kita lihat, anak-anak yang bucin itu pasti yang pertama pasti posesif. Jadi pasangannya mau pergi kemana nggak boleh, mau main sama siapa nggak boleh, bahkan berteman dengan orang lain ya, mereka nggak bilang lawan jenis atau sesama jenis ya, karena kita nggak tahu pasangan itu tuh lawan jenis apa sesama jenis, dan nggak bisa juga mereka menyalahkan, oh ini keliru itu keliru, nggak bisa, karena kita nggak pernah tahu ya cerita hidup orang sampai dia ada di fase itu tuh kayak gimana, maka nggak adil kalau kita ngejudge mereka. Nah, maka anak-anak yang udah bucin pasti deket banget sama yang namanya kena gangguan psikologis ya. Mulai tadi secara emosional nggak stabil ya, jadi posesif. Dia pasangannya pergi sama siapa aja nggak boleh, dicurigain, dimarah-marahin, saya marahin di tempat umum.
dilihat banyak orang, teriak-teriak, mau menunjukkan powernya, egonya ya. Nah, kemudian temperamen, bisa main tangan, bisa ngelempar pasangannya dan lain sebagainya ya. Nah, tapi anehnya orang-orang yang bucin yang anggap itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Jadi kayak ya udah deh, nanti kita hari ini udah emosi, kita udah mikir, wah iya tuh, kamu jangan pacaran sama dia ya. Nanti kamu kalau sama dia tuh jadi dipukulin, kamu jadi sakit jiwa karena kamu nggak punya teman lain, kamu nggak punya tempat buat berbagi dan sebagainya. Nah kita masih gontok nih, kita ngomongin dia, atau besok udah jalan bareng lagi. Nah jadi orang-orang bucin itu juga bebal. Selain dia sangat dekat dengan dampak psikologis yang negatif, jadi mereka juga bebal. Nah maka jadi nggak usah terlalu dipikirin kalau ada teman-teman yang bucin atau kita punya teman yang bucin. Nah cuman yang akan jadi waspada itu adalah orang tua yang anak-anaknya bucin ya, karena dampaknya seumur hidup sampai si dua anak ini tadi sadar bahwa perilaku itu harus disembuhkan. Nah tentu ada support penting dari orang tua ya. Nah perilaku bucin yang paling parah itu bisa sampai ke ranah kriminal, misalnya kayak nyolong bareng atau nyabu bareng dan lain sebagainya ya, saking susahnya dia nggak mau keluar. Bahkan nggak jarang juga berujung di hamil di luar nikah. Jadi anak-anak yang mengalami MBA ya, married by accident, jadi tiba-tiba harus menikah karena sesuatu hal. Nah percaya deh kalau udah kayak gitu ya, setiap orang itu pasti ada proses hidupnya ya untuk dia jadi lebih baik. Nah makanya di nomor 8 buat yang udah kena MBA karena tadi bucinnya ya, ngerasa wah semuanya harus aku kasihin ke pasanganku supaya aku nggak ditinggalin, supaya aku tetap disayang, supaya aku nggak disia-siain. Nah maka perilaku yang dibentuk sama dua pasangan ini sudah yakin mereka barang pasti juga akan diturunkan kepada keturunan berikutnya. Kecuali keturunan berikutnya diasuh oleh orang lain, misalnya nenek kakeknya yang lebih sehat secara fisik dan mental, misalnya eyangnya, budenya, pak adenya atau keluarganya, kerabat lain yang dia lebih sehat mental ya, mungkin bisa berubah. Baik teman-teman semua, kelas psikologinya udah selesai ya tentang bucin. Baik, udah jelasin tentang gimana sih terbentuknya perilaku seseorang yang bisa jadi bucin, latar belakang keluarganya gimana, serta dampak untuk hidupnya dia ke masa depan itu gimana. Nah, tentu tidak semua orang berakhir seperti itu, namun ini hanya kecenderungan. Silahkan kita ambil hal yang positif ya, sebagai untuk mawas diri lah, supaya kita nggak ada di posisi itu dan kita juga tidak ada merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Maka kita hidup yang ya sewajarnya aja lah, hidup secukupnya, sewajarnya, sebahagianya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman semua, makasih banyak buat yang udah nyimak konten ini sampai selesai. Semoga ada hal yang bisa dimanfaatkan meskipun hanya sedikit sekali ya. Terus berbagi kebaikan teman-teman, jangan capek, jangan lelah, karena mereka yakin setiap hal baik yang kita kasih ke orang lain itu akan kembali ke diri kita sendiri juga pada akhirnya ya. Nah oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Titip salam kepada sanak saudara di rumah ya, atau yang lagi nyimak ini bareng-bareng dengan keluarga. Mereka titip salam semuanya, sehat selalu, dan jangan lupa tetap optimis ya melalui kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada video atau podcast-podcast yang lain. Dan jangan lupa tonton juga video sebelumnya. Siapa tahu ada yang relate nih dengan kondisi teman-teman saat ini dan bisa ada hal positif yang bisa kita ambil. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dadah.